Assalamualaikum Bunda, perkenalkan saya Bidan Kiki. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang alat kontrasepsi hormonal. Yang saya akan bahas itu KB suntik progestin atau KB suntik 3 bulan. Pasti Bunda sudah pernah dengar ya Bun, apa itu KB suntik 3 bulan ya. Untuk KB suntik 3 bulan ini mengandung hormon progesteron. Ini aman digunakan, kemudian sangat efektif, dapat digunakan untuk semua wanita reproduksi. Kemudian untuk ibu menyusui pun juga aman karena tidak menekan produksi ASI ya. Kemudian ada dua jenis suntikan yang mengandung progestin, yaitu yang pertama depo medroksiprogesteron asetat. Ini mengandung 150 mg DMPA. Suntikannya itu 3 bulan sekali. Kemudian suntiknya itu lewat bokong atau intramuskular. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada depo noretisteron enantat. Itu mengandung 200 mg noretindron enantat ya. Ini suntiknya 2 bulan sekali Bun. Untuk suntikannya pun sama ya. Suntikannya itu lewat bokong atau intramuskular ya. Kemudian ini saya ada contoh Bun. Contoh untuk depo medroksiprogesteron asetat. Ini yang mengandung 150 mg DMPA ya Bun. Ini bisa dilihat ya. Dan ini dari BKKBN ya. Kemudian untuk cara kerjanya ini bisa mencegah ovulasi, kemudian mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma dan menjadikan selaput lendir rahim tipis ya dan atrofi. Itu untuk cara kerjanya, dan pasti ada keuntungannya ya Bun. Keuntungannya itu sangat efektif untuk pencegahan kehamilan jangka panjang, kemudian tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, dan tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Setelah itu tidak mempengaruhi produksi ASI ya, yang seperti yang tadi saya bahas. Kemudian efek sampingnya pun sedikit, dapat digunakan perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan ya. Setelah itu bisa mencegah beberapa penyebab terjadinya penyakit radang panggul, bisa menurunkan krisis anemia bulan sabit atau sickle cell ya. Itu untuk keuntungannya. Pasti ada efek sampingnya juga ya Bun, atau keterbatasannya. Dan keterbatasannya itu sering ditemukan pada gangguan haid ya, seperti siklus haid yang memendek atau memanjang, kemudian perdarahannya banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur atau perdarahan becak ya, atau spotting mungkin, atau flek coklat. Itu bisa juga tidak haid sama sekali ya. Klien itu sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan ya, jadi harus kembali untuk suntikan ya. Itu untuk keterbatasannya ya, jadi harus bolak-balik 3 bulan sekali, itu harus ke pelayanan kesehatan gitu. Kemudian tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu dalam suntikan berikutnya. Ada permasalahan di berat badan Bun. Ini merupakan efek samping yang tersering ya Bun ya. Mungkin buat bunda-bunda yang takut gendut ya, mungkin kalau ini bisa tidak cocok ya, karena bisa menambah berat badan ya. Setelah itu tidak menjamin perlindungan terhadap penularan IMS atau infeksi menular seksual, kemudian hepatitis B virus atau infeksi virus HIV, jadi tidak menjamin perlindungan ya. Kemudian terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian. Kemudian setelah itu terlambatnya kembali kesuburan bukan karena terjadinya perusakan atau kelainan pada organ genitalia ya, melainkan karena belum habisnya pelepasan obat suntikan dari deponya atau dari tempat suntikannya itu ya. Ini untuk keterbatasan atau efek samping ya. Yang dapat menggunakan kontrasepsi suntikan progestin ini itu yang pertama usia reproduksi ya Bun, itu udah pasti. Kemudian nulipara yang telah memiliki anak, menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan memiliki efektivitas tinggi. Setelah itu yang menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai, setelah melahirkan dan tidak menyusui, setelah abortus atau keguguran. Dan yang selanjutnya itu bisa digunakan setelah melahirkan dan tidak menyusui, atau setelah abortus ya atau keguguran, atau untuk perokok ya, itu juga dapat digunakan untuk
buat wanita yang merokok ya bun. Dan untuk klien yang dengan tekanan darah kurang dari 180/110 atau dengan masalah gangguan pembekuan darah atau anemia bulan sabit itu juga boleh digunakan. Kemudian pada klien yang mungkin punya penyakit epilepsi atau penyakit TBC itu juga boleh. Tidak dapat memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen ya. Kemudian sering lupa menggunakan pil kontrasepsi, anemia defisiensi besi, mendekati usia menopause yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi kombinasi ya. Itu yang boleh menggunakan alat kontrasepsi progestin ini ya, KB progestin ini. Kemudian untuk yang tidak boleh itu yang hamil ya bun, pasti jelas itu nggak boleh ya, atau dicurigai hamil karena bisa terjadi resiko cacat pada janin ya, sekitar 7 atau 100.000 kelahiran ya. Selanjutnya perdarahan pervaginam yang belum jelas sebabnya, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid terutama amenorrhea ya, atau menderita kanker payudara. Kemudian diabetes mellitus ya, untuk penyakit diabetes mellitus pun juga sama, tidak boleh menggunakan KB kontrasepsi suntik progestin ini ya. Setelah itu kapan waktu mulai menggunakan kontrasepsi suntikan progestin ini ya? Kapan dimulainya? Itu setiap saat selama siklus haid, asal ibu tersebut tidak hamil ya, itu udah pasti yang pertama. Kemudian mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Dan yang ketiga itu pada ibu yang tidak haid, itu injeksi pertama dapat diberikan setiap saat asalkan ibu tersebut tidak hamil. Selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual ya. Dan bila ibu sedang menggunakan jenis kontrasepsi lain dan ingin menggantinya dengan jenis kontrasepsi yang lain lagi, kontrasepsi suntikan yang akan diberikan dimulai pada saat jadwal kontrasepsi suntikan yang sebelumnya. Atau mungkin bisa juga untuk ibu yang tidak haid atau ibu dengan perdarahan tidak teratur, suntikan pertama itu dapat diberikan setiap saat selama 7 hari ya. Setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual ya Bu. Itu dan untuk peringatannya itu pasti ini ada peringatan ya Bun. Peringatan bagi pemakai kontrasepsi suntik progestin ini itu setiap terlambat haid harus dipikirkan adanya kemungkinan kehamilan ya. Jadi harus dicek terlebih dahulu. Kemudian nyeri abdomen bawah yang berat, kemungkinan gejala kehamilan ektopik terganggu atau kehamilan di luar kandungan. Setelah itu timbulnya abses atau perdarahan di tempat injeksi atau yang tempat suntikannya itu, sakit kepala migrain, sakit kepala berulang yang berat, kemudian atau kaburnya penglihatan. Setelah itu perdarahan berat yang 2 kali lebih banyak dari masa haid atau 2 kali lebih banyak dalam satu periode masa haid ya. Jadi mensnya itu lebih banyak ya. Itu termasuk peringatan bagi pemakai kontrasepsi suntikan progestin. Demikian penjelasan dari saya tentang KB suntik progestin ini ya Bun. Mudah-mudahan bermanfaat buat bunda-bunda yang mungkin masih galau ingin menggunakan KB apa. Jadi ini juga bisa untuk pertimbangan ya Bun ya, untuk KB suntik 3 bulan ini ya. Program pemerintah untuk menggunakan alat kontrasepsi atau KB ya, 2 anak cukup ya, jadi tidak boleh lebih ya Bun ya. Gitu ya. Ya sudah, saya tutup ya Bun. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam perkataan saya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like ya Bun, subscribe dan komen di bawah. Dadah, terima kasih.